Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan lagi pembahasan materi kita. Oke, pembahasan kali ini adalah tentang posisi garis terhadap garis sumbu. Di sini ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama, bagaimana posisi garis sejajar, kemudian bagaimana posisi garis yang tidak lurus, dan bagaimana posisi garis yang berpotongan. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu posisi garis yang sejajar. Di sini dikatakan bahwa dua garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan. Nah, maksudnya seperti ini. Ada dua buah garis. Ini gambar garisnya, ada tanda panah di ujungnya menandakan bahwa garis ini tidak hanya sepotong ini, artinya masih panjang tak terhingga ke sana dan masih panjang tak terhingga ke sini juga. Makanya diwakili dengan tanda panah seperti ini. Kemudian ada garis yang lain. Nah, seperti ini. Tanda panah. Nah, garis ini dikatakan berpotongan. Berpotongannya di mana ya? Di ini. Sini ya. Kemudian kalau saya punya garis yang lain, katakanlah seperti ini. Kemudian yang ini. Apakah garis ini berpotongan? Kelihatannya tidak, tapi sebenarnya ini berpotongan. Kenapa bisa berpotongan? Nah, masih ingat tadi yang sempat saya katakan bahwa garis ini bukan hanya sepotong di sini, tapi ini masih panjang ujungnya ya. Nah, masih panjang sana. Hanya ini saya gambarkan saja dengan tanda panah. Ini juga masih panjang ke bawah. Nah, ini juga masih panjang ke sini. Dan perpotongannya ternyata di sini. Nah, ini ternyata kalau diperpanjang, ya, perpotongannya di sini ya. Jadi tadi ternyata bukan garis yang tidak berpotongan, melainkan mereka berpotongan. Ini juga berpotongan. Kenapa? Kalau diteruskan, ya berpotongannya di sini. Oke. Nah, bagaimana garis yang sejajar? Kalau garis sejajar, apabila diperpanjang terus, mereka tidak akan pernah berpotongan. Contohnya begini. Nah, ini sejajar. Kenapa? Kalau diperpanjang terus ke sana, ini juga ke sana, mereka tidak akan pernah berpotongan. Seperti itu yang sejajar. Terus yang tegak lurus seperti apa? Kalau yang tegak lurus, mereka berpotongan, tapi perpotongannya membentuk sudut siku-siku. Masih ingat sudut siku-siku? Yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, ini berpotongan dan siku-siku. Nah, misalnya seperti ini. Ini juga tegak lurus, karena perpotongannya membentuk sudut siku-siku. Jadi yang tegak lurus itu sudah pasti perpotongan, ya. Sudah pasti berpotongan. Dan perpotongannya itu membentuk sudut siku-siku. Oke, itu sekitar pengantar tentang posisi garis. Nah, sekarang akan kita fokuskan pada yang sejajar. Di sini dikatakan bahwa garis K dan garis L sejajar dengan sumbu X. Masih ingat sumbu X itu yang ini ya. Ini. Di sini dikatakan garis K dan L. Nah, ingat untuk menamakan garis itu biasanya menggunakan huruf kecilnya. Biasanya menggunakan huruf kecil. Misalnya ini. Ini garis K. Garis L yang mana ini? Nah, ingat garis K ini memang sejajar dengan sumbu X. Kenapa? Karena ini kalau diperpanjang terus tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu X. Demikian juga garis L sejajar dengan sumbu X. Kemudian garis M sejajar sumbu Y, mana M? Nah, ini. Ini garis M. Kenapa? Karena diperpanjang terus ke atas tidak akan berpotongan dengan sumbu Y. Garis N juga sejajar dengan sumbu Y. Oke, bisa dipahami ya. Seperti apa
ilustrasinya garis yang sejajar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana posisi garis yang tegak lurus. Di sini dikatakan bahwa dua garis yang saling tegak lurus apabila membentuk 90 derajat. Nah, maksudnya 90 derajat ini adalah perpotongannya ya. Apabila sebenarnya di sini kalau perpotongannya membentuk 90 derajat. Nah, di sini ada garis L tegak lurus dengan sumbu Y. Untuk gambar yang tadi, garis L tegak lurus sumbu Y. Mana garis L? Nah, ini garis L. Ini sumbu Y. Apakah mereka berpotongan? Ya. Apakah perpotongannya membentuk sudut 90 derajat? Ya, berarti mereka dikatakan tegak lurus. Jadi kalau tegak lurus dipastikan berpotongan, tapi perpotongannya membentuk sudut 90 derajat. Selain L dengan sumbu Y, mana lagi garis yang tegak lurus? Yang tegak lurus adalah N dan sumbu Y. Garis N mana? Nah, ini. Oh, sumbu X ya. Garis N dan sumbu X. Ini berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Sehingga mereka dikatakan garis ini membentuk tegak lurus ya, tegak lurus. Nah, selain tegak lurus ada garis yang berpotongan biasa saja. Garis yang berpotongan. Ingat di sini dikatakan bahwa garis K dan garis L memotong sumbu X dan sumbu Y. Coba kita lihat. Ini garis K. Ternyata memotong sumbu X, perpotongannya di sini. Di samping memotong sumbu X, garis K ini juga memotong sumbu Y. Di sini perpotongannya. Demikian juga garis L. Garis L juga memotong sumbu X di sini dan memotong sumbu Y di sini. Oke. Ini saya rasa tidak ada yang sulit. Kita masuk pada contoh soal. Tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Sumbu X yang ini yang sejajar dengan sumbu X berarti garis yang ini dengan garis ini. Garis apa itu? Jadi jawabannya untuk bagian A, garis K, kemudian dan garis M. Masih ada lagi selain itu? Ya, tidak ada lagi ya. Sekarang kita lanjut pada bagian B. Tentukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Berarti masih bisa. Jawabannya adalah garis L dan garis apalagi selain L yang sejajar dengan sumbu Y. Yang ada lagi ya, garis L saja. Ya, berarti jawabannya garis L. Sekarang bagian C. Tentukan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya, ada dua. Garis N dan garis P. Garis N garis N. Ini memotong sumbu X dan Y. Perpotongannya di sini dan di sini. Garis P juga demikian. Gimana? Gampang ya? Nah, ini ternyata gampang. Oke. Kita cukupkan dulu pembahasan kita tentang posisi garis terhadap garis sumbu. Nanti kita akan membahas contoh-contoh soal yang berkaitan dengan koordinat kartesius pada video yang lain.